Oke, ini BSL 2 ya, jadi ada BSL 1 dan BSL 2, BSL 3. Nah, khusus untuk SARS-CoV-2 ini dia menggunakan BSL tipe 2 ya, dimana nanti di dalam BSL ini nanti itu akan kita sama-sama lihat ada pintu ya yang kedap dengan udara ya, jadi kedap ya, jadi tingkat kontaminasinya sangat rendah ya, ditandai dengan adanya simbol biohazard ya, jadi di sini tempatnya sangat hazard gitu ya, berbahaya ya. Kemudian di sini kita lihat ada pembuangan sampah ya, ini pembuangan sampah yang juga ditandai dengan biohazard. Artinya di sini bahan-bahan atau yang kita gunakan ya seperti glove ya, kemudian tisu dan lain-lain ini kita buang ke sini ya, sebelum nantinya dari sini itu akan disterilkan lagi menggunakan autoclave, baru kita buang ke luar ya, limbah luar ini semuanya limbah-limbah infeksius kita masukkan dulu ke sini, ke bak sampah ini ya. Kemudian di sini ada juga wastafel ya, untuk kita mencuci tangan. Jadi masuk dan keluar kita harus mencuci tangan ya, agar steril gitu ya. Dan di sini ada cermin gitu ya, untuk melihat apakah sudah lengkap kita menggunakan APD. Kemudian di sini ada BSC, BSC-nya di sini minimal level 2 ya, BSC kelas 2. Di sini mekanisme di sini adalah di sini kita seperti seperti lemari asam, teman-teman melakukan uji ya, atau ekstraksi di sini teman-teman di dalam ini, sehingga nanti aerosol-aerosolnya akan tersirkulasi ya ke atas begitu ya. Kemudian teman-teman juga menggunakan APD yang lengkap, ada glove, ada goggles, ada gown, ada ada sendal yang tertutup ya, kemudian lengan panjang, kemudian celana panjang gitu ya. Kemudian di sini juga teman-teman bisa melihat ada meja ya yang terbuat dari aluminium gitu ya, atau bahan-bahan yang memang tahan akan kebakaran begitu ya. Kemudian di sini dilengkapi dengan desinfektan, kemudian ada juga alkohol begitu ya, ini untuk sterilisasi tempat teman-teman bekerja. Kemudian di sini ya itu juga ada instrumentasi ya, ini adalah suatu centrifuge ya, ini fungsinya untuk melisiskan ya, atau juga bisa memisahkan nanti sampel yang teman-teman pipet ya, menggunakan mikropipet di dalam BSC ini ya, sehingga nanti teman-teman juga bisa melakukan ekstraksi gitu ya. Oke, kemudian di sini ada lagi refrigerator. Jadi refrigerator ini fungsinya sama dengan kulkas ya, atau pendingin gitu ya. Di sini suhu hujan bisa kita atur ya. Jadi bisa maksimal minus 30 derajat Celcius ya, artinya dia sudah bisa terjaga ya. Jadi fungsinya selain mendinginkan itu juga mengawetkan ya. Jadi teman-teman ketika ada sampel hasil dari ekstraksi ya DNA-nya, nanti teman-teman simpan di refrigerator, sehingga refrigerator ini bisa menjaga dia bisa sampai diuji kembali ya, setahun kemudian itu masih bisa tetap valid hasilnya ya di dalam refrigerator ini gitu. Oke, ini ada peralatan-peralatan yang digunakan teman-teman untuk dari awal kita mengisolasi sampai kita mengidentifikasi gitu ya. Yang pertama ini ada centrifuge ya, yang seperti tadi di atas meja ya, ini terdiri dari atas rotor-rotor ya, beberapa rotor. Oke, jadi beberapa rotor ini fungsinya untuk memutarkan ya, jadi dia akan mutar nanti mutar sehingga nanti akan terpisahkan menjadi 2 layer. Jadi kita bisa ambil mana yang kita mau nih, apakah kita menggunakan plasmanya yang di atasnya atau serumnya yang di bawahnya begitu ya. Itu kalau sampelnya darah, tapi kalau sampelnya itu adalah suatu sampel swab atau dari nasofaring dan orofaring, nah gitu ya, maka nanti cairan yang berada di atas atau di bawah itu teman-teman bisa ambil. Nah, tidak lupa nanti kita memipet segala bentuk reagen, kemudian
sampel itu teman-teman menggunakan micropipet ya. Ini teman-teman bisa atur ya. Artinya micropipet adalah micro ya, kecil pipet, pemipetan yang skalanya kecil gitu ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa menggunakan tip ya. Jadi tipnya itu sejenis apa ya, jarum gitu ya, jarumnya diganti-ganti gitu ya, tapi tip ini bukan jarum sebenarnya, sejenis plastik begitu ya. Ini bisa diganti-ganti gitu ya. Oke, jadi teman-teman bisa setting teman-teman mau ngambil berapa mikro gitu ya, baru nanti teman-teman masukkan ke apa namanya, ke tabung gitu ya, tabung centrifuge. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini adalah sebelum ke PCR ini ada biosafety chamber ya, BSC ya. Ini BSC. Nanti kita di sini ini ada, bisa dilihat kita nanti mainnya di sini ya. Kita melakukan apa-apa semua di sini, sehingga di sini kelihatan sirkulasinya ya. Dia akan sirkulasinya ke atas ya. Di sini akan diolah lagi sehingga akan disaring ya. Disaring baru akan dilepaskan keluar gitu ya. Nah, ini adalah autoclave. Tadi kita sudah singgung, autoclave ini fungsinya adalah untuk mensterilkan ya limbah-limbah plastik yang ada di dalam ruangan ekstraksi gitu ya. Jadi ketika sudah kita melakukan uji eksperimen atau dan lainnya, nanti limbah-limbahnya berupa glove atau tip ini ya, tip bekas mikropipet atau mungkin botol-botol reagen yang udah ada dalam ruangan itu gitu ya. Itu kita kumpulkan jadi satu gitu ya di dalam apa namanya, plastik ya, plastik yang khusus untuk autoclave, jadi dia tahan dengan panas ya, sehingga nanti di sini prosesnya adalah seperti kita sudah belajar kemarin, sterilisasi menggunakan autoclave gitu ya. Dia akan memberikan uap yang panas begitu ya, sehingga nanti akan steril, baru kita buang ke luar ya, baru kita bisa buang keluar. Kemudian di sini ada PCR cabinet ya, atau kabinet PCR. Dan di sini setelah teman-teman dapat hasil isolasi ya DNA-nya dari BSC ini, baru nanti teman-teman melakukan uji PCR-nya gitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat, oh ini adalah suatu positif dan negatif. Nanti kita coba akan menjelaskan sedikit terkait PCR-nya ya. Oke, jadi ini adalah suatu peralatan-peralatan yang ada ya dalam ruangan identifikasi PCR virus ya, khususnya adalah SARS-CoV-2. Jadi bisa virus apapun ya, bukan hanya virus SARS-CoV-2 ya untuk kita uji di situ ya. Oke, kemudian ini adalah suatu lab practice ya teman-teman. Dari mulai pengumpulan sampel gitu ya. Ini kan kita mengumpulkan sampel ya, jadi ada teknisi tenaga yang mengumpulkan sampel di situ ya. Kemudian kita penerimaan dan penilaian sampel ya, kita menerima, jadi ada orang yang menerima ya sampel tersebut dari orang-orang yang ngumpulin. Jadi ada tenaga medis yang mengumpulkan sampelnya gitu, entah itu melalui kita men-swab sendiri gitu ya, ada orang yang swab gitu kan, sehingga nanti sampelnya dialurkan ya sampai ada bagian administrasi yang menerima sampel dan menilai apakah sampel itu layak untuk kita uji ya. Ada bahkan sampel-sampel yang tidak layak, seperti mungkin medianya itu sudah rusak, udah rusak ya, dari kita lihat dari perubahan warna, oh ternyata warnanya udah berbeda nih, berarti ini sudah rusak begitu. Ada juga mungkin yang memang harusnya menggunakan dua colokan ya, dua pengambilan sampel ya, dari nasofaring ya dan juga orofaring, atau dari hidung dan juga dari tenggorokan. Nanti ternyata cuma hanya satu nih, oh cuma satu aja gitu loh, dari entah ini dari orofaring atau nasofaring kita nggak tahu, cuma satu aja. Nah itu juga bisa kita tolak ya. Kemudian ada juga yang ternyata berdarah ya, hasil dari pengambilan swab itu ya, di hidungnya itu berdarah, sehingga nanti di VTM ya, di medianya itu ada darah. Nah itu juga kita bisa sebagai alasan untuk menolak ya. Nah habis itu ketika sudah banyak yang sesuai gitu ya, udah banyak yang bagus, oh ini sudah sesuai nih, baru kita ke pengujian ya. Nanti yang uji itu ada yang menguji, mengambil ekstraknya dulu ya dari sampel yang sudah dinilai. Kita ambil ekstraknya ya, nanti berupa apa namanya, berupa ekstrak begitu ya, berupa DNA ya. Habis itu baru kita
uji ke PCR-nya gitu ya. Nanti di sini melewati tahapan QA atau QC ya, quality assurance dan juga quality control ya. Nanti quality control ini memang sudah ada metode ya yang digunakan. Jadi setiap kit ya, kit yang kita gunakan untuk pengujian itu sudah ada metode-metodenya, sehingga kita harus melihat metode itu gitu ya. Jadi ada quality control dan quality assurance. Kemudian setelah tahapan itu dilaksanakan, nanti ada pencatatan hasil dan manajemen data. Jadi ketika sudah dapat nih hasilnya ya, baru kita melihat oh ternyata hasilnya adalah bagus ya, peaknya bagus-bagus gitu ya, datanya bagus-bagus ya, tidak ada yang false positif, false negatif. Nah nanti baru kita ke manajemen data. Biasanya ini dokter ya yang menemani kita untuk pencatatan hasil ya atau pelaporan, sehingga pelaporan selesai nanti muncul ya nanti surat bahwa mengatakan bahwa oh si A itu adalah positif, si B itu adalah negatif ya. Bisa kita lihat. Oke, ini adalah pre-analitik ya. Tadi kalau lab practice ya, bagaimana cara kita mempraktikkan ya, pengambilan atau identifikasi tersebut ada 3 ya, ada pre-analitik, ada analitik ya, yang ketiga adalah post-analitik ya. Nah, pre-analitik ini mengumpulkan sampel dan penerimaan serta penilaian sampel ya. Jadi ada orang yang menggunakan APD lengkap, yang ngambil swab teman-teman. Nah, itu adalah tingkatannya adalah pengumpulan sampel, yaitu pre-analytical ya. Kemudian nanti ketika sampel itu sudah menuju ke administrator ya, itu adalah suatu penerimaan dan penilaian sampel ya, itu masih ke pre-analytical ya. Nah nanti ada pun yang akan diambil teman-teman itu ada di nasofaring dan orofaring ya. Kemudian ada juga itu adalah nafas atas ya. Jadi saluran nafas atas itu yang diambil nasofaring itu biasanya di hidung gitu ya, orofaring di tenggorokan ya. Kemudian ada saluran nafas bawah ya. Saluran nafas bawah itu di sputum gitu ya, sputum yang di kotoran gitu ya. Kemudian ada cairan bronkoalveolar, kemudian ada trakea ya, di aspirasi trakea. Ini adalah suatu saluran napas bawah yang memang agak sakit ya kita kalau mengambil sampel lewat sini gitu loh. Nah ini adalah suatu VTM ya, viral transport medium. Ini adalah suatu medianya. Teman-teman kan kemarin kita sudah membahas media ya, media mikrobiologi itu ada yang cair, ada yang padat ya. Nah kalau yang padat itu biasanya agar ya. Nah kalau yang ini adalah viral transport medium, ini adalah suatu media yang cair gitu ya, bentuknya seperti ini. Nah nanti bisa kita lihat oh ternyata waktu dia penilaian sampel ini kan warnanya kuning nih, oh ternyata ada yang sudah warnanya agak keruh gitu ya, atau agak bening gitu. Nah ini sudah rusak ya, artinya ya medianya udah rusak, apalagi ketika sudah dimasukin virus di situ, bakalan nggak bisa bertahan hidup virusnya ya, seperti itu. Nah oke, adapun fungsi dari VTM ini ya, viral transport medium, ini adalah menjaga viabilitas virus ya. Jadi dia akan menjaga keadaan virus itu agar tetap bisa eksis ya. Kemudian mencegah pertumbuhan bakteri atau jamur ya. Kemudian juga mengandung pH indikator ya. Teman-teman juga bisa melihat ya apakah si VTM ini masih layak digunakan dari indikator pH-nya gitu ya. Spesimen dapat disimpan di 2 derajat sampai 8 derajat Celcius dalam waktu 74 jam. Oke. Jadi kalau dia tinggi ya, suhunya tinggi ya, di 2 sampai 8 derajat itu hanya bertahan 72 jam aja ya. Jadi ketika pengujian tertunda, maka bisa kita ancer-ancer ya, kita bisa oh ini nggak boleh lewat dari 72 jam. Ketika 72 jam maka nanti sampel kita udah rusak begitu ya. Nah, jadi ketika kita ini memang mau nguji lagi ya, tahap lanjut, mungkin setahun lagi kita akan uji nih ya untuk penemuan yang selanjutnya gitu ya. Ada penyakit baru, kita bandingkan dengan penyakit SARS-CoV-2 ini, nanti kita bisa simpan di minus 70 derajat Celcius ya, jadi sangat rendah gitu ya. Oke, jadi minus 30 sampai minus 70 derajat Celcius itu sudah cukup untuk kita simpan dalam waktu yang lama ya. Nah ini, jadi di saat
pre-analytical ini emang dilakukan oleh personel yang terlatih ya. Kemudian kita juga harus menggunakan APD yang lengkap, gown ya atau jas lab, ya, respirator N95 gitu ya. Kemudian pelindung mata, goggles. Kemudian ada face shield ya, wajah, pelindung wajah. Kemudian ada glove ya, sarung tangan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini adalah suatu gambaran ya teman-teman, BSC ya, biosafety chamber seperti ini ya. Di sini teman-teman tangannya di sini mengerjakan sesuatu di bawah kaca ya. Ini adalah suatu kaca, fungsinya adalah biar nanti aerosolnya nggak langsung terhirup ya. Teman-teman nggak langsung ngehirup aerosol yang ada di dalam BSC ini ya. Jadi dilakukan nanti dikasih kaca, teman-teman tangannya di bawah. Nah, ini teman-teman bisa fleksibel ini mau ngelakuin apa aja. Ini ada alkohol, ada bleach ya. Bleach itu biasanya kalau kita di rumah sakit itu menggunakan pemutih ya, Baiklin ya. Kalau Baiklin itu sudah bisa ampuh ya untuk membunuh kuman ya. Ini bleachnya 5% ya. Jadi Baiklin itu teman-teman encerin ya dengan metode pengenceran sampai si larutan bleach yang teman-teman buat itu fungsinya 5% ya. Kemudian ada alkohol. Nah, alkohol ini 75% ya, 75%. Makasih banyak ya. Oke, alkohol 75% digunakan ya. Jadi ketika masih 96%, teman-teman encerin sampai dia 75% ya. Metodenya adalah V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. Teman-teman dapat hasilnya nanti 75%. Kemudian ada buangan ya. Ini adalah responsible atau reuse pembuangan ya. Nanti tip-tip yang teman-teman gunakan nanti teman-teman buang di satu wadah gitu ya. Ini limbah cair juga hasil dari reagen-reagen itu ya, teman-teman bisa buang ke limbah cair. Ini juga ada buangan sampah yang besar ya. Ini diisikan bisa mungkin tisu, teman-teman buang sini, sarung tangan gitu ya, atau botol-botol yang udah nggak kepake tapi yang masih di dalam BSC, teman-teman bisa buang di sini ya. Oke, bisa teman-teman lihat di sini ada tip berfilter, artinya tip itu ada filternya ya. Nah, tip yang kontak dengan sampel dibilas dengan bleach 5% sebelumnya dimasukkan ke dalam tempat pembuangan. Jadi sebelum teman-teman buang gitu ya, sebelum teman-teman buang nanti teman-teman bisa pakaiin bleach dulu 5% baru teman-teman buang gitu ya. Kemudian lysis virus atau larutan buffer. Nah, ini juga harus ada di sini ya. Jadi ketika terkontaminasi atau dia lepas cairannya tertumpah begitu ya. Kalau ada cairan tertumpah yang mengandung virus itu, nanti teman-teman gunakan adalah lysis buffer gitu ya. Artinya dia akan melisiskan molekul-molekul DNA yang ada dalam virus. Jadi virus itu kan tersusun dari DNA dan RNA. Jadi harus menggunakan buffer di sini ya, yang fungsinya nanti akan memecah untayan-untayan DNA itu gitu ya. Ikatan fosfodiesternya akan lepas gitu ya, itu menggunakan lysis buffer. Nah, biasanya lysis buffer ini mengandung guanidin ya, guanidin thiocyanat ya, guanidin thiocyanat. Oke. Kemudian nanti tapi teman-teman ini ya harus waspada ya. Ketika nanti guanidin thiocyanat ini atau larutan buffer ini teman-teman reaksikan atau dia tercampur dengan bleach gitu ya, atau sodium hipoklorit gitu kan, itu akan menghasilkan suatu gas cyanida. Kalau sudah ketemu itu nanti akan berbahaya ya kalau teman-teman hirup ya. Gas cyanidanya akan bisa menyebabkan kerusakan yang akut ya dalam hati ya. Ini adalah suatu quality control ya, dari pengambilan sampel ya. Jadi pengambilan sampel nanti teman-teman akan pertama habis teman-teman pengambilan sampel, nanti teman-teman akan mengisolasi RNA-nya ya. Ketika isolasi RNA nanti bakalan mengubah ya, sebelum dia ke amplifikasi ya, nanti ada untayan single helix yang ada dalam RNA ini akan diubah ya,
akan teramplifikasi menjadi suatu double helix DNA, begitu ya. Oke, ini adalah suatu prosesnya ya nanti ya. Ini juga masih quality control ya dalam proses pemeriksaan SARS-CoV-2 ya. Jadi kontrol negatif. Jadi kita harus mengetahui ya, harus punya ya kontrol negatif ya ekstraksi itu. Jadi ketika nanti hasil ekstraksi kita ujikan begitu ya, maka kita harus membandingkan ke kontrol negatif ya, pun dengan kontrol positif ya. Jadi kontrol negatif ini akan menunjukkan kontaminasi terjadi pada tahap ekstraksi. Jadi ketika nanti di dalam kontrol negatif itu kita uji, ternyata dia menghasilkan suatu peak gitu ya, kurva, artinya dia positif. Masa sih kontrol negatif itu ternyata setelah dibaca itu ternyata positif gitu kan, itu berarti ada kesalahan di dalam proses ekstraksi gitu ya. Nah, kemudian kontrol positif ekstraksi ya, menunjukkan kualitas template RNA atau materi genetik yang diekspresikan dan kontrol adanya inhibitor PCR sampel manusia yang memiliki nilai CT untuk sel target manusia. Contohnya RNase P ya, itu dia rendah ya di 25 sampai 30. Jadi CT cycle threshold ya itu ketika nanti kontrol positifnya itu muncul, pasti dia akan di circle threshold yang rendah ya, di circle yang 25 sampai 30 baru dia muncul kurvanya begitu ya. Kemudian ada kontrol PCR tanpa template. Nah, kita juga bisa melihat ya PCR tapi kita nggak nge-inject template-nya begitu ya. Nah, ini bisa kita untuk menunjukkan tidak adanya kontaminasi pada reagen PCR. Jadi ketika kita inject ya yang tanpa template, nanti ketika dia itu menunjukkan adanya peak begitu ya, maka itu kita bisa mungkin bahwa tidak ada kontaminasi. Kemudian ada internal control atau IC. Nah, ini juga perlu kita gunakan ya sebagai quality control kita ya. Nah, ini biasa kita tambahkan pada rep sebelum kita menginjek ke PCR-nya ya. Jadi ketika sudah ada kita menemukan ekstraksi ya, ekstraknya ya, nanti kita tambahkan IC. Nanti di kurva itu nanti harus ada IC-nya ya. Jadi IC itu muncul gitu ya di circle sekian gitu. Nanti ketika memang ternyata tidak ada menunjukkan IC nih, padahal kita sudah tambahin IC sebelum kita PCR, tapi tidak ada peak kurva IC-nya, berarti itu ada yang salah gitu ya. Jadi kita harus menggunakan salah satunya adalah IC, internal control. Jadi ketika kita sudah ada IC di dalam sampel kita, maka nanti kurvanya harus menunjukkan kurvanya IC juga ya. Nah, yang terakhir adalah kontrol positif ya. Nanti kita injek satu kontrol positif. Nah, nanti kita bisa lihat ya, kita bisa bandingkan. Oh, kontrol positifnya ada di range mungkin cycle ke 20 gitu ya. Maka kalau sudah muncul itu berarti metodenya sudah bagus gitu ya. Dia akan mengidentifikasikan ya batas deteksi dan performa dari PCR itu gitu ya. Oke, kemudian di sini ada lab practice yang lainnya setelah analisis ya. Itu ada post analisis yang akhir ya. Jadi kita bisa lihat hasil dan pelaporannya. Ini adalah suatu bentuk kurva ya. Kurva dari hasil kita melihat virus itu gitu ya. Ada di sini ada circle numbers ya, kemudian ini ada fluorescence gitu ya, intensitas fluorescence-nya bisa kita lihat. Jadi semakin ke atas berarti semakin tinggi ya fluorescence-nya gitu ya. Kemudian semakin ke kanan ya circle threshold-nya juga semakin tinggi begitu ya. Jadi hubungan CT circle threshold dengan jumlah virus itu adalah semakin rendah CT ya. Jadi CT-nya itu di sini ya. Jadi di sekitar sini itu akan muncul ya puncak begitu ya. Jadi semakin tinggi jumlah virusnya ya. Jadi ingat ya, kalau di circle
14 gitu ya, di circle 14 mungkin circle 1 masih belum ada ya, belum naik gitu ya, circle 2 belum naik, circle 3 belum naik, circle 14 baru naik ya. Nah, ini baru naik, baru kalau dia naik circle thresholdnya, maka nanti artinya adalah virusnya itu banyak begitu ya. Jadi ketika cycle thresholdnya itu naiknya di sini gitu ya, maka nanti kita bisa lihat ya, artinya virusnya adalah sedikit. Nah, circle thresholdnya artinya kemampuan dia untuk mereplikasi DNA gitu ya. Jadi semisal ada satu DNA ya, kita mau nguji DNA itu, kita mau ngelihat oh ada nggak sih di dalam hidung kita ini terdapat virus nggak sih gitu ya. Maka kita harus replikasi ya, kita copy dulu DNA-nya sampai dia ketahuan nanti ya, sampai ketahuan bahwa ada di situ DNA virus itu. Kan kita tahu DNA virus itu kan kecil banget ya dibandingkan dengan DNA kita gitu ya. Maka nanti ketika semakin cepat dia ketahuan ya, artinya di situ banyak ya. Bisa dipahami ya teman-teman. Jadi semakin cepat dia ketahuan, artinya circle-nya itu semakin kecil ya. Ya, kita replikasi itu 14 kali gitu ya. Oh, sudah kelihatan daripada kita 14 kali oh belum ada. 15 kali belum ada, 16 kali belum ada, 20 kali oh baru ada. Artinya apa? Artinya semakin dia itu lama kita copy ya, artinya semakin sedikit ya DNA-nya si virus itu gitu. Bisa dipahami ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat ya hubungan circle threshold dan juga jumlah virus ya. Jadi semakin kecil ya nilai CT-nya ya mungkin 14, sekian, maka nanti virusnya itu semakin banyak. Gitu. Ini masih seperti yang tadi ya, kita akan menginterpretasikan hasil panel CDC ya. Jadi di sini bisa kita lihat positif ya. Di sini ada suatu kurva yang positif COVID-19 ya. Jika kontrol positif atau internal kontrolnya itu tidak menunjukkan kurva yang sigmoid, maka hasil tes itu ada invalid. Oke, harus dilakukan pengulangan PCR. Kalau kita lihat di sini, ini kita ada dua ya. Di sini ada internal control dan juga sampel ya. Ini sampel kita, ini internal control kita dalam satu sampel ya. Jadi ada satu sampel di sini, kita harus injek dulu internal control. Internal control muncul, oke berarti artinya metode kita sudah bagus ya. Kemudian oh ternyata ada kurva lagi nih sigmoid dia gitu ya. Artinya sigmoid adalah begini, seret naik turun lagi gitu ya. Ini sigmoid, ini adalah suatu positif gitu ya. Nanti kita mendapatkan kurva yang naik itu internal control doang ya. Tetapi nanti kemudian ada kurva lagi yang ke sini gitu ya. Nah, itu adalah suatu hasil yang negatif ya teman-teman. Hasil negatif adalah suatu kurva yang lurus dan juga internal kontrolnya naik. Nah, itu ya. Nah, seperti ini ya. Kita bisa lihat seperti ini. Ini adalah hasil yang inkonklusif, artinya dia tidak dapat dikonklusikan atau tidak dapat disimpulkan ya. Ini ada internal kontrolnya nggak kebaca ya, dia tidak naik, tetapi di sini sampelnya naik. Nah ini ya, ini adalah sampel yang inkonklusif gitu ya, gitu. Tetapi nanti ketika ternyata ini tuh saya ubah ya, oh ini tuh ternyata warnanya merah nanti, oh ternyata ini tuh adalah suatu sampel, ya ternyata ini warnanya hijau. Nah hijau itu kita sudah tahu, hijau itu kita tanda bahwa hijau itu adalah suatu internal control. Nah, internal controlnya muncul, tetapi hasil sampelnya negatif. Nah hasil sampelnya tidak naik, ini kita bisa sebut sebagai negatif gitu ya. Nah, inilah gen-gen yang akan kita lihat ya. Di sini ada gen N1, N2, kemudian ada RP ya. Kemudian mungkin ada RD-RP ya. Ada gen E juga ya. Nah, kalau dia nanti gen
N-nya itu muncul, ya, N1-nya muncul, N2-nya muncul, RP-nya muncul, ya. Kemudian hasil PCR-nya kita sudah tahu ya, kedetek gitu ya. Maka ini kita bisa interpretasikan sebagai positif gitu ya. Nah, tetapi nanti ketika gen N-nya dan juga gen N2-nya, gen N1, gen N2-nya ini if only one of two target is positive. Nah, ketika gen N-nya saja kita positif gitu ya, gen N-nya kedetek positif, tapi gen N2-nya enggak gitu ya. Tapi gen RP-nya ya, DRP-nya itu ada gitu ya. Maka nanti terus kemudian hasil dari interpretasi kita ya, kurvanya itu inkonklusif ya, resultnya adalah inkonklusif, maka nanti yang kita reportkan itu adalah suatu hasil yang inkonklusif seperti itu. Nah, tetapi nanti ketika ada gen N-nya itu negatif, gen N2-nya negatif, kemudian gen RDRP-nya itu adalah positif, kemudian result interpretasinya itu dia tidak not detected atau negatif gitu ya. Nah, karena di sini gen N, kedua gen N-nya negatif ya, tidak kedetek ya, maka nanti ini juga sama sih ya, tidak inkonklusif ya, atau not detected gitu ya. Gitu. Nah, sekarang ada hasil report yang invalid ya, jadi bisa dibedakan teman-teman ya, ada yang invalid, ada inkonklusif ya. Inkonklusif artinya ini tuh tidak kita sebut sebagai salah ya. Jadi kita harus di quality controlnya berarti harus kita ulang begitu ya. Jadi nggak salah ya. Jadi ketika kita ulang itu harus kedetek ya salah satu gennya ya, seperti itu waktu di PCR ya. Nah, kemudian kalau yang invalid, nah ini ya, invalidnya adalah suatu hal yang salah berarti ya. Jadi quality controlnya itu ketika dari proses ekstraksi sampai proses dia itu mixer ya, mixer dari template DNA dan juga hasil ekstraksi DNA-nya itu telah di mixer. Nah, itu bisa kita sebut kalau dia salah, maka nanti hasilnya bisa invalid gitu ya. Seperti itu. Terlebih lagi di sini ketiga gennya tidak terdeteksi gitu ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa salah satu aja ya, jadi bisa harus kedetek ya gitu ya. Atau bahkan ini bisa kita simpulkan ya, apakah hasilnya positif dan negatif itu harus kedetek tiga-tiganya ya. Jadi ada N1, gen N1, gen N2, kemudian gen RP ya, atau RDRP gitu. Jadi ada kemungkinan kita inkonklusif, not detected, dan juga nanti invalid gitu ya. Oke, nanti ada juga hasil yang seperti ini teman-teman ya. Jadi di sini ada gen K gitu ya. Gen K-nya kedetek ya. Ini minus ya. Ini gen K, ada gen K1-nya nih positif ya. Artinya dia naik ya, sigmoid ya. Ini sigmoid positif kedetek. Artinya salah satu gen ini kedetek ya. Gen 1 kedetek, gen 2-nya tidak terdetek gitu ya. Nah, sampelnya ini tidak sigmoid, dia naik di sini, tapi dia kayak gini teman-teman naiknya ya. Jadi dia tidak sigmoid seperti ini. Maka ini harus kita ini hasilnya adalah apa namanya inconclusion gitu, inkonklusi, tidak dapat disimpulkan ya. Maka kita harus uji ulang ya sampel ini. Mungkin kalau kita nguji sekali injek itu 10 sampel, maka kita harus buatnya. Oh, ini ternyata sampel nomor 5 gitu atau nomor sekian. Maka kita gampang kita cari lagi di refrigerator sampelnya yang nomor 5, kita uji ulang, kita ekstraksi ulang. Ini suatu coronavirus ya teman-teman. Ini adalah genomnya berukuran 30 kilobyte ya, sangat kecil ya. Ini merupakan RNA yang positif. Startup positif, memiliki corona atau mahkota pada pengamatan dengan mikroskop elektron. Corona itu adalah suatu protein spike sebenarnya, dapat menginfeksi manusia dan berbagai macam hewan seperti onta, sapi, kucing, kelawar. Walaupun jarang terjadi coronavirus dari hewan
dapat menular ke manusia seperti SARS gitu, ada yang MERS, ada yang SARS-CoV-2 gitu ya, yang menyebabkan infeksi berat pada manusia. Oke. Ini adalah virus corona yang menyebabkan infeksi ringan ya, ada yang tipenya ya 229E dan lain-lain. Ini banyak ya tipenya. Inilah gen-gen yang harus ada ya teman-teman, ada yang nanti ini ya gen E, ini gen M, gini gen N gitu ya. Ini adalah satu gen-gennya ya. Ada ORF 3A6 gitu ya. Ini adalah protein, sebenarnya protein, gen itu kan protein nantinya ya. Ini dapat melihat ya bahwa nanti kalau di struktur SARS-CoV-2 ini pasti ada protein ORF ya. Kemudian ini adalah spike-nya, ini mahkotanya ada ribonukleid proteinnya. Jadi ribonukleid ya, RNA ya, bukan deoksiribonukleid ya, tapi ini adalah RNA, ribonukleid acid ya. Gitu. Kemudian ada envelope gitu. Ada membran protein. Ini adalah suatu struktur protein dari SARS-CoV-2. Ini adalah suatu DNA SARS-CoV-2 yang bermutasi ya. Kita bisa dilihat frequency in different geographical area. Oke. Jadi virus RNA ini memiliki rata-rata mutasi tinggi dibandingkan hostnya ya. Jadi sekitar 1 juta kali dia bisa bermutasi dari inangnya. Gitu. Kemampuan virus untuk bermutasi tergantung pada beberapa faktor. Yang pertama ada fidelity enzyme yang berperan dalam replikasi asam nukleik. RDRP, kemudian ada RDRP RNA dependent RNA polimerase. Nah, ini adalah suatu enzim yang berperan sebagai replikasi asam nukleat atau nucleic acid ya. Kemudian ada mutasi, teman-teman. Mutasi adalah suatu evolusi virus ya. Kemudian bisa juga kita lihat dari variasi genom gitu ya. Jadi virus ini tidak dikenali oleh sistem kekebalan tubuh kita ya. Jadi virus yang awal-awal itu pasti nggak akan dikenali ini, baru kita akan mengenali dari sistem imun kita. Nah, berkembangnya virus ya itu resisten dengan obat ya. Jadi ketika obat-obat itu kita lakukan injeksi gitu, maka ada kemungkinan virusnya akan resisten gitu ya. Sehingga nanti akan bermutasi, berkembang gitu ya kekuatannya. Tidak dapat dideteksi oleh sistem diagnostik molekular ya mutasi. Jadi harus ada uji coba dan lain-lain gitu ya. Ketika nanti sudah ada standarnya ya, kita sudah mendapatkan mutasi genetika yang baru, maka itu kita bisa uji diagnosis menggunakan polimerase gitu. Oke, cukup sekian dari saya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin bertanya, silakan tulis pertanyaan di kolom komentar. Oke, kita bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.